Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi pada mata kuliah statistik bisnis. Kali ini kita memasuki pertemuan ke-9. Pada pertemuan ke-9, kita akan belajar bagaimana cara menguji suatu hipotesis. Nah, mungkin nanti ini akan kalian gunakan ketika kalian mengambil skripsi ya. Jadi nanti akan ada uji hipotesis di sana. Ini tujuan pembelajaran kita. Jadi setelah menyelesaikan chapter ini, kalian harus dapat yang pertama memformulasikan H0 atau hipotesis 0 dan H1 atau hipotesis alternatif yang melibatkan aplikasi dari yaitu rataan satu populasi dari sebuah distribusi normal. Jadi di sini kita akan belajar baru satu populasi ya. Kemudian yang kedua, memformulasikan pengambilan keputusan ketika melakukan uji hipotesis. Jadi nanti kesimpulannya seperti apa? Apakah H0-nya ditolak atau tidak ditolak? Kemudian yang ketiga, mengetahui bagaimana menggunakan pendekatan nilai kritis dan p-value untuk menguji H0. Nah, jadi di sini mungkin kita akan belajar hanya menggunakan nilai kritis ya. Untuk p-value sendiri nanti akan kita pelajari ketika mata kuliah aplikasi komputer perkantoran SPSS ya. Oke. Yang keempat, mengetahui apa itu error tipe 1 dan error tipe 2. Jadi untuk hari ini kita akan belajar ada 4 materi ya. Oke, apa sih itu hipotesis? Nah, mungkin kalian baru mendengar ya hipotesis. Jadi hipotesis itu adalah sebuah klaim atau asumsi tentang parameter dari populasi. Nah, jadi di sini kita akan menduga berapa sih parameter dari populasi dengan menggunakan sampel di sana. Nah, contohnya ini kita akan menduga rataan populasi ya. Jadi rataan populasi itu mu, kemudian rataan sampel itu X bar. Itu sudah kita pelajari dulu. Contohnya, rata-rata tagihan telepon bulanan di sebuah kota adalah mu sama dengan $42. Nah, jadi ini kita menduga ya, kalau rata-ratanya itu $42. Ini kita belum tahu apakah ini benar atau salah ya. Oke, nah atau bisa juga yang diduga itu adalah proporsi dari populasi. Jadi tidak hanya min, bisa juga proporsi. Contohnya proporsi orang dewasa di kota ini yang menggunakan telepon adalah P sama dengan 0,68. Nah, jadi ini adalah asumsi atau klaim atau dugaan sementara. Sehingga kita akan mengujinya apakah ini benar atau tidak ya. Nah, yang pertama ada yang namanya hipotesis 0. Nah, dilambangkan dengan H0. Apa itu? Nah, biasanya H0 itu adalah menyatakan asumsi secara numerik yang harus diuji. Nah, jadi H0 inilah yang harus kita uji kebenarannya. Contohnya seperti apa? Rata-rata banyaknya TV di rumah di Amerika Serikat itu adalah sama dengan 3. Nah, maka kalau kita ubah ke H0, kita akan menulisnya seperti ini. H0 mu sama dengan 3. Nah, ini adalah klaim kita tadi atau asumsi kita atau dugaan kita sementara yang masih lemah kebenarannya. Oleh karena itu, ini akan kita uji kebenarannya. Benar nggak sih seperti ini? Selanjutnya, H0 itu selalu tentang parameter populasi, bukan tentang statistik sampel atau bukan sampelnya ya. Nah, contohnya seperti ini. Jadi H0 itu kalau kita tuliskan, dia selalu menggunakan mu, karena mu itu adalah parameternya populasi ya untuk rataan. Nah, bukan pakai X bar. Jadi untuk menulisnya kita gunakan mu, bukan X bar. Selanjutnya, kita selalu mengasumsikan bahwa H0 itu adalah benar. Namanya kita menduga, tentunya kita berasumsi bahwa dugaan kita itu benar
Ya, sama seperti asas praduga tak bersalah ya terhadap seseorang hingga dia terbukti bersalah. Nah, kemudian selanjutnya reverse to the status quo katanya. Nah, yang penting itu yang ini. Jadi selalu menggunakan tanda sama dengan, kurang dari sama dengan, atau lebih dari sama dengan. Ingat, H0 itu tandanya selalu 3 ini. Jadi bisa sama dengan, kurang dari sama dengan, atau lebih dari sama dengan. Jadi ada sama dengannya semua di sana. Nah, kemudian untuk H0 sendiri itu bisa ditolak atau bisa tidak ditolak. Nah, kemudian ini tandingannya atau lawannya H0 adalah H1 atau hipotesis alternatif dilambangkan dengan H1, yaitu adalah kebalikan dari H0. Contohnya, rata-rata banyaknya TV di rumah di Amerika Serikat tidak sama dengan 3. Nah, jadi seperti ini. Nah, ini dia menantang atau melawan dari H0 ya. Nah, kalau H0 tadi tandanya seperti ini, maka untuk H1 dia tidak akan menggunakan tanda ini. Nah, contohnya kalau misalnya H0 tadi menggunakan sama dengan, maka untuk H1 dia tidak sama dengan. Jadi tandanya selain tanda ini ya. Kemudian sama bisa didukung atau bisa tidak didukung ya. Jadi kita bisa mendukung H1 atau tidak. Nah, biasanya H1 inilah yang dicari oleh peneliti untuk didukung. Maksudnya ya peneliti itu inginnya H1 loh, bukan H0. Jadi inginnya, tujuannya itu menolak H0 agar H1-nya diterima. Nah, kira-kira seperti apa sih proses uji hipotesis? Nah, pertama dari klaim dulu atau dari dugaan sementara dulu atau dari asumsi. Nah, di sini kita mengklaim bahwa usia rata-rata dari sebuah populasi adalah 50. Maka H0-nya H0 mu sama dengan 50. Nah, kemudian apa yang akan kita kerjakan? Nah, kita akan membuktikan apakah klaim kita ini benar ya, atau klaim ini ditolak atau tidak ditolak. Nah, oleh karena itu kita akan pergi ke populasi. Nah, kita akan pergi ke populasi. Di sana dari populasi tersebut kita akan mengambil sampel secara acak. Nah, oleh karena itu misalnya kita ambil beberapa sampel. Kemudian dari sampel ini kita carilah rata-rata umurnya. Maka kita peroleh X bar sama dengan 20. Nah, dari sini kita lihat apakah X bar sama dengan 20 itu sama dengan mu sama dengan 50. Nah, kalau nggak sama, maka H0-nya kita tolak. Nah, ini alasan untuk menolak H0. Nah, jadi misalnya ini distribusi sampelnya seperti ini, X bar. Kita mengklaim bahwa mu-nya itu sama dengan 50. Nah, ternyata ketika kita mengambil sampel, kita peroleh rata-rata sampelnya itu 20. Maka oleh karena itu kita menolak H0 yang bilangnya katanya rata-rata populasinya 50. Ini berdasarkan sampel kita dapatnya 20, maka H0-nya kita tolak. Kira-kira seperti itu. Dalam pengujian hipotesis ada yang namanya tingkat signifikansi atau dilambangkan dengan alfa. Alfa ini nanti akan menentukan daerah penolakan terhadap distribusi sampelnya tadi. Nah, biasanya alfanya itu dalam persen ya. Nah, jadi nanti kalian akan melihat mungkin alfanya itu bisa dalam persen tadi. Misalnya kalau 0,01 itu 1%, misalnya 5% atau 10%. Nah, seperti itu. Atau kalau nggak mau dalam persen langsung diubah 0,01, 0,05 atau 0,1. Jadi bisa dalam persen atau dalam desimal. Nah, untuk alfa sendiri ini ditentukan oleh peneliti di awal. Nah, jadi kita tentukan kita maunya alfanya berapa, apakah 1%, 5% atau 10%. Ini adalah alfa yang lazim digunakan ya. Oke.
Nah, dari alfa tersebut kita akan mendapatkan nanti nilai kritis untuk ujinya. Nah, selanjutnya kita akan melihat hubungan tingkat signifikansi dengan daerah penolakan. Nah, misalnya yang pertama ini untuk uji dua arah atau uji dua ekor. Jadi kita sebut dua ekor atau two tail test. Kenapa? Karena di sini ekornya ada dua. Nanti kita akan belajar. Nah, misalnya di sini tingkat signifikansinya alfa. Kemudian karena ekornya dua, maka di sini besar daerahnya atau luas daerahnya itu kita bagi dua. Jadi alfa per 2, alfa per 2. Nah, ini lambang bintang ini adalah nanti nilai kritisnya, sedangkan daerah yang diarsir ini adalah daerah penolakannya. Yang kedua, upper tail test atau uji ekornya di kanan ya, ekor atas. Nah, di sana alfanya itu karena ekornya di kanan, maka nanti daerah kritisnya atau daerah penolakannya itu di sebelah kanan. Sedangkan untuk lower tail test atau uji ekor bawah atau ekornya sebelah kiri, maka daerah penolakannya ada di sebelah kiri. Nah, kemudian ada yang namanya kesalahan dalam mengambil keputusan ya. Jadi yang pertama itu error tipe 1. Apa itu error tipe 1? Yaitu kita menolak H0 padahal H0 itu benar ya. Jadi kita menolak sesuatu yang benar, maka itu adalah error tipe 1. Nah, ini dikategorikan atau ya ini kira-kira error yang serius lah ya. Kenapa? Karena kita menolak sesuatu yang benar. Nah, itu dia adalah peluang untuk error tipe 1 itu adalah alfa tadi. Nah, jadi makanya semakin kecil alfanya, maka error tipe 1 itu semakin kecil juga. Nah, kemudian yang kedua itu namanya error tipe 2, yaitu kita gagal untuk menolak H0 yang salah, atau gini, kita gagal untuk menolak sesuatu yang salah, atau sesuatu yang salah itu kita terima ya, tidak kita tolak. Nah, itu adalah error tipe 2. Nah, kira-kira seperti ini hasilnya. Jadi ya, H0-nya itu benar. Jadi H0-nya itu benar, kemudian tidak kita tolak, maka itu tidak error. Jadi sesuatu yang benar tidak kita tolak, itu tidak error. Nah, kemudian H0-nya benar tapi kita tolak, maka itu adalah error tipe 1. Jadi sesuatu yang benar kita tolak, itu adalah error tipe 1. Nah, selanjutnya H0-nya salah tapi tidak kita tolak. Jadi sesuatu yang salah tidak kita tolak, maka itu adalah error tipe 2. Selanjutnya H0-nya itu salah, kemudian kita tolak, maka tidak error. Jadi sesuatu yang salah kita tolak, ya nggak error ya. Selanjutnya kita akan menguji hipotesis untuk min ya. Jadi kita di sana akan ada dua. Jadi kita akan menguji hipotesis untuk mu-nya. Di sini minnya ini min populasi ya. Jadi mu ada dua, bisa saja sigmanya diketahui dan sigmanya tidak diketahui. Nah, yang pertama untuk sigmanya yang diketahui, maka kita akan menggunakan nama ujinya uji Z ya di sini ya. Ya ini. Jadi yang pertama untuk sigmanya yang diketahui. Nah, ini misalnya ujinya seperti ini. Jadi H0-nya seperti ini. Jadi nanti H0 H1 itu berdasarkan kondisi soal ya. Jadi lambangnya seperti apa nanti. Nah, kemudian H0 ditolak jika Z lebih dari Z alfa. Nah, jadi ini Z. Jadi Z hitung namanya. Z hitung itu sama dengan X bar dikurang mu dibagi sigma per akar N. Jadi di sini X bar ini nanti diketahui dari soal. Kemudian mu-nya juga ada diketahui di soal. Sigmanya juga ada di soal. Dan N-nya itu juga ada di soal. N itu banyaknya data ya. Nah, kemudian dalam pengambilan keputusan, jadi
kita akan menolak H0 jika Z hitungnya itu lebih dari Z alpha. Z alpha ini kita sebut dengan Z tabel. Nah, jadi ini dia. Jadi nanti kalian harus mencari berapa sih Z alpha-nya. Nah, jadi batas daerah penolakannya itu berapa di sini. Nah, kemudian nanti kalian cari Z hitung. Z hitungnya berapa? Kalau Z hitungnya itu jatuh di daerah yang diarsir atau di daerah penolakan, maka nanti H0-nya ditolak. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh. Contoh, rata-rata tagihan telepon bulanan di kota ini adalah mu sama dengan 52 dolar. Nah, jadi di sini kita mengasumsikan atau kita menduga bahwa rata-rata tagihan telepon bulanan di suatu kota adalah 52 dolar. Nah, karena di sini ada tanda sama dengan, berarti tentunya yang diketahui di soal adalah H0. Nah, dari sini selanjutnya kita mengambil sampel dan kita menghitung statistik ujinya ya. Nah, misalnya dari sampel itu diambil dan diperoleh hasil sebagai berikut. N-nya sama dengan 64. Kemudian X, sini X bar ya. X bar 53,1, sigmanya diketahui yaitu 10 ya. Jadi sigmanya 10. Nah, berdasarkan sampel tersebut kita carilah Z hitungnya. Jadi Z hitung X bar dikurang mu dibagi sigma per akar N. Jadi X barnya itu yang ini. Jadi ini X barnya ya. Kemudian mu-nya itu diketahui di soal juga, itu 52. Kemudian sigmanya itu 10. Kemudian N-nya itu 64. Jadi tinggal kita masukkan saja. Kemudian kita peroleh Z hitungnya adalah 0,88. Nah, dari sana kita gambarlah daerah penolakannya. Nah, jadi di sini misalnya kita ambil alfanya itu 0,1 ya. 0,1, ini ada nolnya, 0,1 atau 10%. Jadi kita ambil alfanya 0,1. Nah, kemudian kita carilah berapa kalau alfanya 0,1, maka titik kritisnya berapa di sini. Nah, maka kita cari, kita lihat dengan menggunakan tabel Z. Tabel Z kita itu kan sebelah kiri ya. Sedangkan yang kita ketahui itu sebelah kanan, maka harus kita cari luas daerah sebelah kiri. Jadi karena alfanya 0,1, berarti luas sebelah kanannya itu 0,1, maka luas daerah ini adalah 1 dikurang alfa. Oke, 1 dikurang alfa maka sama dengan 1 dikurang 0,1 ya. Berarti sama dengan 0,9. Nah, maka luas daerah sebelah kirinya 0,9. Oleh karena itu, kita cari pada tabel Z yang di sininya atau yang di tengahnya itu mendekati 0,9. Kalau kita lihat itu ini ya. Jadi bisa ambil yang ini atau bisa ambil yang 0,9015. Oke, silahkan. Kemudian ini kita lihat ke sebelah kiri. Kita lihat ke sebelah kiri. Sebelah kirinya adalah 1,2. Jadi 1,2. Kemudian kita lihat ke atas. Kita lihat ke atas. Nah, ke atas itu 0,08. Berarti ditambah, kita tambah dengan 0,08. Jadi 1,28. Atau langsung aja nggak apa-apa. Jadi tadi karena sebelah kirinya itu 1,2, kemudian yang atasnya itu 8, berarti 1,28. Oke, kita kembali lagi. Nah, maka diperolehlah di sini. Ini namanya titik kritisnya, yaitu adalah 1,28. Jadi ini kita peroleh dari tabel. Jadi ini dari tabel.
Ya, kita peroleh dari tabel, dan ini biasa disebut dengan Z tabel atau Z alpha ya, yaitu Z tabel. Oke. Nah, kemudian kita cari Z hitung kita. Jadi Z hitung kita sudah mencari tadi, Z hitung kita adalah 0,088. Maka kita lihat, kalau di sini 1,28, maka 0,88 apakah jatuh di sebelah kanan atau sebelah kiri? Tentunya karena dia kurang dari, berarti dia jatuhnya di sebelah kiri, di sebelah sini ya. Nah, karena Z hitung kita, jadi yang ini Z hitung kita, itu jatuhnya bukan di daerah penolakan, jadi jatuhnya di sebelah kiri ya. Jadi kalau daerah yang diarsir, ini namanya daerah penolakan. Jadi yang ini namanya daerah penolakan. Ya, jadi ini daerah penolakan. Karena dia jatuhnya bukan di daerah penolakan, maka H0-nya tidak ditolak. Jadi H0-nya tidak ditolak. Karena H0 tidak ditolak, nah jadi kita kembali lagi, H0 kita itu tadi adalah mu sama dengan 52. Nah, berarti H1 kita itu bisa saja mu tidak sama dengan 52. Nah, karena H0-nya tidak ditolak, jadi sebenarnya peneliti itu inginnya mendapatkan H1. Sehingga karena H0-nya tidak ditolak, jadi tidak cukup bukti untuk mengatakan bahwa rata-rata tagihan bulanannya itu tidak sama dengan 52. Jadi untuk kesimpulan, itu kita ngambilnya ke H1-nya. Jadi karena sebenarnya H1 itu yang ingin dituju oleh peneliti, maka kesimpulannya juga mengacu pada H1. Nah, sekarang untuk yang pertama itu uji ekornya 1 ya, one tail test. Jadi ekornya 1. Jadi karena ekornya itu 1, jadi bisa saja upper tail atau lower tail. Jadi upper tail itu ekornya di atas atau ekornya di sebelah kanan seperti yang tadi. Jadi kalau kita gambarkan, jadi nah seperti ini. Nah, ekornya itu ada di sebelah kanan atau daerah kritisnya itu di sebelah kanan. Atau untuk melihatnya ekornya itu di sebelah kanan atau di sebelah kiri, itu berdasarkan H1-nya. Jadi kalian bisa lihat H1-nya. Kalau H1-nya lebih dari, berarti ekornya sebelah kanan. Nah, kalau H1-nya itu kurang dari, berarti ekornya di sebelah kiri. Jadi kalau kita gambar, nah jadi untuk yang lower tail itu ekornya ada di sebelah kiri atau daerah penolakannya ada di sebelah kiri. Nah, ini dia penjelasannya yang lebih detail. Jadi kalau untuk upper tail, katanya hanya ada satu daerah kritis. Nah, jadi satu daerah kritis yaitu yang ini ya. Jadi di sebelah kanan ya. Jadi alfanya di sebelah kanan. Nah, itu daerah kritisnya. Nah, sedangkan untuk lower tail, jadi ekornya itu di sebelah kiri. Jadi tadi ini yang sebelah kanan, itu kita lihat dari H1-nya. H1-nya lebih dari, maka ekornya sebelah kanan. Sedangkan H1-nya itu kurang dari, ekornya di sebelah kiri. Sama. Nah, selanjutnya contoh. Manajer produksi dari perusahaan jendela meminta Anda untuk mengevaluasi sebuah prosedur baru yang diajukan atau yang diusulkan untuk memproduksi regal line of double hung window. Ini kira-kira engsel ya. Ya, jadi engsel dari sebuah jendela ganda. Nah, proses saat ini itu memiliki min produksi. Nah, min produksi. Jadi ini min produksi itu 80 unit per hour. Nah, berarti ini mu-nya, kita ketahui mu-nya itu 80. Oke. Dengan
standar deviasi populasi. Nah, jadi standar deviasi populasi itu sigma sama dengan 8. Jadi sigmanya 8. Oke. Nah, manajer tidak ingin mengganti ke prosedur yang baru jika tidak ada bukti yang kuat bahwa tingkat produksi rata-ratanya itu lebih tinggi dengan proses yang baru. Jadi gini, artinya ya kalau proses yang baru atau kalau prosedur yang baru itu tidak menghasilkan rata-rata yang lebih tinggi, maka dia tidak akan mau mengganti ke prosedur yang baru. Nah, jadi dia inginnya, katanya mu-nya, mu-nya itu lebih dari, nah ini tadi mu 0 ya, lebih dari mu 0. Atau dengan kata lain, mu-nya itu lebih dari 80. Dengan N 25, jadi ini N-nya 25. N-nya 25, min sampelnya itu X bar. X barnya itu 83. Nah, alpanya 5%. Nah, kalau kita lihat tandanya, jadi ini tandanya seperti ini, lebih dari, karena tidak memuat tanda kesamaan di sini. Jadi bukan lebih dari sama dengan ya, tapi hanya lebih dari, maka ini tentunya adalah H1. Jadi yang diketahui di soal itu H1. Nah, H1-nya, jadi inginnya itu mu-nya lebih dari 80. Tentunya kalau ini H1-nya, nah kita ambil, jadi kita buatkan di sini H0-nya. Berarti H0-nya, jadi H0-nya itu mu, kita ambil lawannya saja, kurang dari sama dengan 80. Dan H0-nya itu tadi sudah kita, H1 ya maaf, dan H1-nya mu lebih dari 80. Nah, jadi ini yang diketahui dari soal. Nah, karena kita lihat di sini ya, H1-nya itu mu lebih dari 80. Artinya apa? Karena tandanya lebih dari, berarti kita akan menggunakan upper tail ya, atau ekornya di sebelah kanan. Jadi ekor sebelah kanan. Nah, ini dia solusinya. Nah, jadi ini H0-nya sama seperti yang kita tulis tadi, dan H1-nya seperti ini. Jadi H0-nya mu kurang dari sama dengan 80, dan H1-nya mu lebih dari 80. Ini alfanya 0,05. Kemudian N-nya tadi 25. Nah, maka kita cari Z hitungnya. Z hitungnya itu adalah ini ya. Jadi ini Z hitungnya. Nah, sedangkan yang ini adalah Z tabel. Ini Z tabel. Ya, ini Z tabel. Yang ini Z hitung. Ingat ekornya sebelah kanan. Nah, jadi ini kita peroleh tadi X barnya 83, jadi kita masukkan. Kita dapat Z hitungnya itu adalah 1,875. Sedangkan ini Z tabel yaitu Z alpha 5%, Z 0,05. Diperoleh 1,645. Ini datangnya dari mana? 1,645. Nah, kalau kita lihat
Jadi seperti ini. Jadi luas daerah sebelah kanannya ini adalah 0,05. Tentunya luas daerah sebelah kirinya 1 dikurang 0,05, yaitu sama dengan 0,95. Nah, maka kita cari dari tabel yang luas daerahnya 0,95. Kita buka tabelnya. Ya, 0,95. Kita cari yang mendekati 0,95. Nah, ini ya. Oke, bisa pakai yang ini atau yang satu lagi. Nah, silakan. 1,6 ya, bisa 1,64, bisa 1,65. Silahkan mau pakai yang mana. Bisa 1,64 atau 1,65. Oke, jadi ini asal usulnya 1,64. Boleh atau 1,65 boleh, atau mau diambil yang tengah-tengahnya 1,645 juga boleh. Silahkan, nggak masalah. Itu Z tabel. Nah, Z hitungnya ini seperti biasa, ini X bar dimasukkan, X bar dikurang mu dibagi sigma per akar N, dapatnya 1,875. Jadi kita ketahui di sini, jadi ini daerah penolakannya atau daerah kritisnya ya, itu ujungnya. Jadi di sini adalah 1, atau Z tabelnya itu adalah 1,645 atau 1,64 saja kita ambil, nggak apa-apa. Nah, kemudian kita lihat Z hitung kita. Z hitung kita itu adalah 1,875. Jadi di sini 1,64, 1,875 tentunya itu ada di sebelah kanannya ya. Nah, jadi berada di daerah penolakan. Ini Z hitung kita. Jadi Z hitung kita itu 1,875. Oke. Nah, maka kalau dari sini ya H0-nya ditolak. Jadi karena H0-nya ditolak, maka H1-nya diterima, yaitu mu lebih dari 80. Oke. Nah, jadi di sana kita boleh mu lebih dari 80. Artinya apa? Rata-rata produksinya itu lebih dari 80. Artinya lebih baik dari prosedur yang lama ya. Maka ini dia keputusannya, kita merekomendasikan proses yang baru kepada manajer produksi karena H0-nya ditolak dan yang kita terima H1. Ini dia. Nah, silahkan kalian kerjakan yang ini ya. Oke, ini untuk latihan. Oke, ini untuk latihannya. Oke, exercise 1. Nah, kemudian di sini uji dua arah atau ekornya 2 ya. Nah, ekornya 2 di sini. Nah, karena ekornya 2, kapan kita menggunakan two-tail test? Yaitu jika H1-nya seperti ini. Jadi tidak sama dengan. Kalau tidak sama dengan, tentunya bisa kurang dari atau bisa lebih dari. Makanya kita menggunakan ekornya 2 di sini. 1, 2. Nah, di sini karena ekornya 2, berarti alfanya kita bagi 2 di sini. Jadi alfanya kita bagi 2. Jadi di sini alfa per 2, alfa per 2. Kalau misalnya alfanya 10%, berarti sebelah kirinya 5%, sebelah kanannya 5% juga. Nah, contohnya di sini kita akan menguji klaim bahwa rata-rata banyaknya TV di sebuah rumah di Amerika Serikat itu sama dengan 3. Berarti
H0-nya mu sama dengan 3. Nah, lawannya H1-nya itu mu tidak sama dengan 3. Nah, karena H1-nya itu tandanya tidak sama dengan, maka kita akan menggunakan two-tailed test atau uji dua ekor, uji dua arah. Nah, misalnya di sini diambil alfanya 0,05. Artinya apa? Alfanya 5%. Nah, nanti ya, ini akan kita bagi dua. Kemudian misalnya N-nya 100. Nah, kemudian karena sigmanya diketahui, maka kita menggunakan Z. Jadi ini sigmanya diketahui 0,8. Oke. Jadi sigmanya diketahui, kita menggunakan ujinya Z. Nah, di sini kita lihat untuk alfanya 0,05, maka daerah kritisnya itu 1,96. Ya, di sini N-nya sudah ada, X bar-nya ada, sigmanya sudah ada, maka ini Z hitungnya. Z hitungnya diperoleh min 2. Nah, ini dia. Jadi di sini alfanya itu kita bagi 2 di sini. Jadi alfanya bagi 2. Jadi 0,05 dibagi 2 itu kan sama dengan 0,025 ya. Nah, maka ini kita lihat di tabel ya. Kita lihat di tabel. Ini tabelnya tabel positif. Harusnya kita lihat di tabel negatif ya. Atau bisa juga karena kita punya tabel positif, kita bisa cari menggunakan yang sebelah kanan. Jadi ini kalau dibagi 2 juga kan sama nih, 0,025. Oke. Nah, jadi yang ini, nah kita akan mencari titiknya ini berapa sih Z tabelnya. Nah, maka kalau kita lihat, kalau kita perhatikan yang sebelah kanan ini kan 0,025. Artinya apa? Sisa sebelah kirinya itu adalah 1 dikurang 0,025. Yaitu adalah 0,975. Nah, kita lihat di tabel. Mana yang mendekati 0,975. 0,975 97 ini ya. Oke. 0,975 kalau kita lihat ke kiri itu 1,9. Kita lihat ke atas itu 0,06. Artinya 1,96. Jadi 1,96. Oke. Nah, di sini kita peroleh Z untuk positifnya itu 1,96. Maka untuk yang negatif ya cukup kita kasih tanda negatif di depannya. Jadi min 1,96. Nah, jadi ini Z tabelnya. Nah, sekarang kita lihat Z hitung kita tadi negatif 2. Jadi kalau kita lihat di sini, karena negatif kita lihatnya yang negatif di sini. Sekarang negatif 2 itu adanya di mana? Di sebelah kiri atau sebelah kanan min 1,96. Nah, jadi posisinya di sini ya, di sebelah kirinya ya. Nah, jadi Z sama dengan min 2 itu kurang dari min 1,96. Jadi Z hitung kurang dari Z tabel. Kita lihat di sini Z hitungnya itu jatuh di daerah penolakan. Artinya apa? H0-nya ya. Jadi H0-nya tadi H0-nya mu sama dengan 3 ya. Nah, mu sama dengan 3 ini ditolak. Ya, mu sama dengan 3 ini ditolak. Artinya apa? Kita menerima H1 yaitu mu tidak sama dengan 3. Nah, ini dia
Jadi Z hitungnya itu ada di sini. Jadi ini Z tabel yang atas. Nah, yang bawah ini Z hitung. Karena Z hitung sama dengan min 2 kurang dari Z tabel, min 1,96, maka kita menolak H0. Sehingga kita menyimpulkan bahwa ada cukup bukti yang menyatakan bahwa rata-rata banyaknya TV di rumah tidak sama dengan 3. Jadi ini kesimpulannya itu kita ambil dari H1-nya. Karena apa? H1 itu adalah yang ingin dicapai oleh peneliti. Mu tidak sama dengan 3. Karena tadi H0-nya mu sama dengan 3. Ini kita tolak. Oke. Demikian untuk materi hari ini. Nah, ini dia untuk PR-nya. PR-nya tadi latihan 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.